Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajal Zabila Ananta Sufiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana pada pertemuan ketiga yang berjudul Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. Salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di negara Indonesia adalah masalah tindak pidana perkosaan, karena akibat dari tindak pidana perkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Pasca terjadinya perkosaan, perempuan yang diperkosa biasanya mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat, serta kadangkala ada stigma terhadap korban pemerkosaan. Penderita dalam arti menjadi korban jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, maupun moral, sosial, dan ekonomis. Berdasarkan data yang bersumber catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan tahun 2018 di ranah privat atau personal, presentasi tertingginya adalah kekerasan fisik 41%, diikuti kekerasan seksual 31%, kekerasan psikis 50%, dan kekerasan ekonomi 13%. Sering makin maju perkembangan zaman, maka syarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dan masyarakat. Di lain pihak, dan tingkat kemajuan yang sedang dialami juga membawa dampak timbul berbagai bentuk kejahatan. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 yang berbunyi sebagai bentuk barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masyarakat mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istri disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis pada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Jenis-jenis perkosaan dibagi menjadi 5. 1. Ditinjau dari motif pelaku tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif, diantaranya 1. Seduktif rape atau perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi dan bersifat subjektif. Yang kedua, sadistik rape, pemerkosaan dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat keputusan seksual bukan karena hubungan tubuhnya, melainkan perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Yang ketiga, anger rape, perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindak brutal pelakunya secara fisik. Yang keempat, domination rape. Dalam hal ini pelaku ini menunjukkan dominasinya terhadap korban. Yang terakhir, exploitation rape, pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku. Faktor-faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan. 1. Faktor agama. Seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya. Yang kedua, faktor pendidikan. Seseorang yang kurang mendapat pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berpikir panjang sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindak kejahatan. Yang ketiga, faktor pergaulan yang salah satunya membentuk mental kepribadian yang kurang baik. Yang keempat, faktor lingkungan yang kurang baik sehingga mental kepribadiannya pun jelek. Yang kelima, faktor ekonomi. Seseorang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama pada pendatang yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Sedangkan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan di faktor eksternal, antara lain faktor korban. Korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagai besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang di sekitarnya. Faktor perekonomian makro, yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat. Yang kelima, faktor penggunaan narkotika. Seseorang telah tercandu obat-obatan terlarang, dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar. Pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 285. Satu, unsur barang siapa, dan kedua, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan. Sanksi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pidana terdiri dari 1. Pidana pokok yaitu dibagi menjadi 5, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, yang keempat pidana denda, dan yang kelima pidana tutupan. Dan yang kedua pidana tambahan. Pidana tambahan dibagi menjadi 3, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga penggunaan putusan hakim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.